warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang mulia dan terhormat para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada keluarga besar Bapak Sahamat Suhamat dan juga Ibu Sri Mulyati. InsyaAllah mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang saleh-salehah, dan insyaallah dengan hajatnya Allah kabulkan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan wabil khusus kepada Ananda Muhammad Fauzan Badillah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insyaallah menjadi penyejuk mata hati ayah dan ibu dan berguna pula untuk agama dan bangsa. Amin ya rabbal. Dan wabil khusus yang paling penting, Ananda bisa membawa kedua orangnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal hadirin hadirat rahimakumullah. Hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamdin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil
alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini dengan curahan rahmah yang Allah berikan kepada kita di malam ini, ya insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir maupun yang berada di dalam rumah, baik yang dekat maupun yang jauh, semoga semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum Al-Fajr memulai, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas keterlambatan kedatangan Al-Fajr. Bukan semata-mata karena lalai, demi Allah sampai dari Jakarta langsung saya ke sini, enggak pakai duduk lama-lama lagi di rumah, langsung berangkat ke sini. Selesai dari sini saya harus balik lagi ke Jakarta. Kalau bukan karena cinta, demi Allah tidak akan pernah kita dikumpulkan di dalam majlis yang mulia ini. Amin ya rabbal. Kira-kira mau dengerin nggak saya bicara? Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Soalnya saya masuk ke sini baru pertama kali nih. Ini perdana. Insya Allah perdana ini tercatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mensaksikan, dan insya Allah mudah-mudahan dimulai malam ini rezeki kita Allah rubah dengan yang lebih baik. Pertemuan ini mendapatkan pandangan kasih sayang Allah. Keluar dari tempat ini kita dijadikan sebagai hamba yang terbaik di sisi Allah. Amin ya alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika melihat suasana saat ini, sahibul hajat mengundang kita semua. Wasilah dari sahibul hajat dengan semata bersyukur kepada Allah, dengan mengajak seluruh hadirin wal hadirat untuk bersama-sama syukur kepada Allah dan semata mencari keridhaan Allah. Dengan wasilah sahibul hajat hari ini, mau nggak mau, suka nggak suka, Allah sedang memandang hati kita. Hari ini mau nggak mau, suka nggak suka, mau terima mau nggak terima, insya Allah keluar dari tempat ini dosa kita diampuni oleh Allah. Mau suka nggak suka, mau terima nggak terima, banyak keberkahan di hari ini. Amin ya rabbal. Saya pas pengen masuk ke sini, sebelum jauh di sana ada dangdut. Saya lewatin ada panggung dangdut, dibubarin sama polisi. Saya bilang, nih acara dibubarin juga nggak nih? Saya konfirmasi sebelum jalan sama Polres, Pak, saya ada pengajian di Kalimati. Jauh amat Pip katanya. Saya nggak tahu nih daerah di mana. Kira-kira kalau kemalaman saya diturunin nggak dari panggung? Oh nggak Bib, bebas aja, bebas sampai jam berapa aja Habib bebas katanya. Nah ini permasalahan, ini baru masalah dunia. Gimana akhir? Urusan kesenangan dunia berarti ada batasannya, betul? Untuk ke akhirat tidak akan pernah ada batasan. Apalagi mendapatkan sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah dan disebutkan nama Nabi. Jika disebutkan nama Nabi dan disebutkan nama Allah di dalam majlis tersebut, pasti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam majlis tersebut diampuni seluruhnya, yang hadir diampuni dosanya. Amin ya rabbal. Kira-kira Nabi kita baik nggak? Allah baik nggak? Tapi kok kita masih ngedumel aja sama Allah? Tahu ngedumel? Di hati ini kayaknya nggak enak aja. Saya udah doa panjang-panjang, dikabulin kagak? Ada yang begitu?
Kita bersyukur sehari berapa kali? Belum tentu. Kalau yang sholat berarti syukurnya 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 33 kali. Setiap sholat berarti 33 tambah 33 tambah 33 tambah 33 tambah 33. Itu berapa semuanya? Berarti banyak tanda syukur kita kepada Allah. Saya mau tanya, desa Kalimati, betul ya? Satu desa jamaahnya segini nggak? Ini satu kampung atau satu desa nih? Desa ya? Satu desa kalau dikumpulin segini nggak orang? Harusnya lebih banyak ya? Tapi kenapa yang hadir segini? Kenapa? Macam-macam ya, ada yang nonton TV, ada yang lagi lihat dangdut, ada yang lagi nyawer, mudah-mudahan nggak meninggal. Lagi meninggal nyawer kan nggak enak juga. Kalau kita meninggal lagi sholat kan enak ya. Macam-macam. Tapi kenapa yang segini yang hadir? Karena inilah yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seginilah yang diberikan hidayah oleh Allah. Allah memberikan satu hidayah enggak dengan sembarangan orang. Ibu bapak mau ke Jakarta, naik mobil. Ibu bapak enggak pernah ke Jakarta. Begitu lihat di jalanan itu kita selalu melihat tuh plang hijau. Ada Palimanan, betul. Ada Kerawang, betul. Ada Subang, betul nggak? Sampai kita ketemu tulisan Jakarta. Kalau nggak ada pelang hijau, pelangnya ada tapi nggak ada tulisannya, kira-kira nyampe nggak kita ke Jakarta? Pelang hijau tersebut yang dikatakan hidayah, itu yang dikatakan petunjuk, itu bentuk hidayah. Bagaimana cara menggapai hidayah? Samperin dulu, datengin dulu, lewatin dulu. Mau jalannya hancur, mau naik, mau turun, mau mobil mogok sekalipun, semua harus dijalani demi mendapatkan petunjuk. Kalau kita jalan dari sini sampai ke kota aja, sampai ke kota, ada lewat jalan yang hancur, ada polisi tidur, ada naik, ada turun, betul? Itulah kehidupan. Faham sampai sini? Itu kehidupan. Dalam rumah tangga pasti ada naik, ada turun. Ada gejolak rumah tangga pasti ada. Cara pendidikan ke anak juga pasti ada, ceritanya macam-macam. Betul apa betul? Yang saya sampaikan ini paham nggak? Kalau paham sekarang berarti kita boleh tutup doa. Sudah paham kan? Tadi katanya paham. Udah paham belum? Dari tadi saya ngomong nggak paham-paham. Jadi bentuk hidayah itu kalau ada kita tahu jalannya, kemana tujuannya, disitulah kita melihat satu petunjuk, itulah arahan. Ini yang dikatakan hidayah. Nabi pernah nggak mendapatkan petunjuk dari Allah? Pernah. Diabadikan di dalam surat Ad-Duha. Wa wajadaka dhalam fahada. Saat dimana Nabi memiliki dua jalan, Nabi harus ke kanan atau ke kiri. Inilah Allah turunkan hidayah, Nabi ditunjukkan arahnya. Bukan berarti Nabi ini pernah tersesat di dalam hidupnya, bukan. Ingat, hati-hati kalau ada pengajaran yang mengatakan Nabi itu pernah sesat, salah. Kalau Nabi pernah tersesat di suatu jalan, iya. Tapi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad pernah sesat, itu orang sudah termasuk golongan orang murtad, orang kafir. Kenapa? Karena Nabi semasa hidup tidak pernah dalam kesesatan. Paham sampai sini? Inilah setiap manusia wajib mencari hidayah. Salah satu pencarian hidayah bergerak, hamba tersebut bergerak. Bergerak dalam arti apa? Mencari hidayah. Contohnya masuk ke dalam masjid, salat subuh berjamaah, betul?
Di sini dekat musola dekat nggak? Masjid dekat nggak? Sholat subuh berapa shaf? 1 shaf. Orangnya berapa orang? 3. Waktu Ramadan rame nggak subuh? Kenapa rame subuh? Kepalang tanggung bib, nggak bakal bisa tidur. Inilah yang dipermasalahkan orang seorang laki-laki. Ini saya ingin mengatakan dulu nih. Nabi SAW mengatakan, jika ada laki-laki sudah balik, sholat subuhnya di rumah, sampaikan kepadanya, ingin dikatakan sebagai laki-laki soleh atau laki-laki solehah. Paham? Yang kedua kata Imam Syafi'i, jika ada seorang laki-laki dewasa balik berakal, jika dia salat subuhnya di dalam rumah, suruh ganti pakaiannya dengan kain, dari tadinya kain sarung suruh diganti dengan pakaian perempuan. Bu, oi, bu, cicing wae cicing. Ibu kalau entar subuh ngelihat bapak salat subuhnya di rumah, besok tidurnya sediain daster. Setuju? Setuju? Kenapa sih kita harus sholat subuh berjamaah? Biar kelihatan bahwa Islam itu bersatu, kompak, nggak bisa dikalahin. Ini permasalahan di dalam kehidupan. Orang mau dapat hidayah tapi diam di rumah. Bagaimana orang bisa mendapatkan hidayah tanpa dia harus mencari hidayah tersebut? Tapi alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah untuk menjemput hidayah. Alhamdulillah. Ada nggak ini hari yang di dalam rumah? Yang lagi nonton TV ada nggak? Yang lagi nonton dangdut ada kan? Ini yang dinamakan sesuatu seorang hamba yang mendapatkan pandangan Allah. Ibu bapak datang ke sini, ini dipandang Allah. Ibu bapak jalan ke sini dengan niat aja. Saya mau lihat siapa sih yang ceramah, bukan mau ambil ilmunya, bukan. Mau lihat siapa yang ceramah, tetap mendapatkan pahala dari Allah. Bagaimana orang yang keluar dari rumah niat betul-betul mau ngaji, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk membentangkan sayapnya agar diinjak-injak oleh ibu, bapak, adik, teteh semua, untuk diinjak-injak sayap tersebut sampai ada ceplakan kaki kita di atas sayap tersebut. Lalu malaikat tersebut nanti di yaumil qiyamah, saat kiamat kita mau masuk ke dalam neraka, ini malaikat ngomong, ya Allah, ini ada kakinya saat dia pengen masuk ke dalam majelis. Allah nggak jahat bu pak, nggak. Allah baik luar biasa. Selama ini orang pada ngeluh di dalam masalah ekonomi, betul. Semenjak corona datang, tapi mudah-mudahan berkah acara ini corona diangkat oleh Allah, diberi kita semua kesehatan, amin ya rabbal, dijauhkan dari segala wabah, bala dan bencana, amin ya rabbal alamin. Ada permasalahan saat corona datang, ekonomi jadi satu bentuk permasalahan baru, betul. Selama ini corona sampai hari ini udah berapa lama? Berapa? 1 tahun lebih. Ibu bapak di sini ada nggak umur yang 50 tahun? Banyak ya. Selama 49 tahun pernah nggak ngerasain ekonomi seperti ini? Pernah? Belum pernah. Selama 49 tahun berarti rezeki lancar, aman. Syukur nggak sama Allah? Ini yang masalah bedanya. Dikasih banyak nggak bersyukur, dikasih dikit ngeluh. Kalau kita dengar apa kata Allah, ini orang maunya apa sih? Kita ini, saya mau tanya, kita ini sebagai hamba Allah apa bukan? Kita yang dinamakan hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata siapa? Itu kan kata diri kita. Allah sebut kita hamba Allah. Belum tentu, kita mah orangnya kepedean. Sholat kagak, ngaji kagak,
Sholat malam enggak. Betul. Terus mau dibilang seorang hamba, dari mana? Siapa yang dikatakan seorang hamba? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas di dalam surat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi abdihi. Dengan maha suci Allah, dengan kesucian Allah, dengan kemuliaan Allah, dengan keagungan Allah, memperjalankan seorang hamba. Berarti siapa yang dikatakan hamba? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita dibentuk hambanya di mana? Enggak usah dijawab, difikirin. Berarti selama ini kita nih hamba apa bukan? Nabi saat menerima wahyu, panggilan untuk sholat, panggilan untuk zakat, panggilan untuk puasa, yang dipanggil ya ayyuhal abdi, ada yang begitu? Ya ayyuhalladzina. Untuk orang yang beriman, saya mau tanya, pohon beriman nggak? Pohon beriman nggak? Tanah beriman nggak? Air beriman nggak? Manusia beriman nggak? Belum tentu. Belum tentu. KTP Islam, benar? Baca Qurannya kapan? Nggak usah dijawab, jawab dalam hati aja. Kalau dijawab malu kita. KTP Islam, sholat nggak? Kapan? Lagi susah, suami selingkuh, kontrakan udah mau habis, beras betul, baru sholat, nangis. KTP Islam, KTP Islam, perhatiin tetangga nggak? Apanya? Baju baru nih, hidungnya miring tuh. Perhatiin, tapi bawaannya gibah. Apa yang dikatakan di dalam Islam boleh, orang mengaku Islam silahkan, tapi iman semua dipilih oleh Allah. Hanya orang-orang tertentu yang dikatakan sebagai hamba yang beriman. Orang yang puasa 30 hari, ada juga puasa yang 29 hari. Ada orang yang berpuasa, ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Entar pulang dari sini nih, ambil Al-Quran, buka ayatnya, lihat ada tafsirnya, ada artinya tuh. Al-Baqarah ayat 185, saya bacain artinya. Sempurnakan puasa kalian. Puasa itu maksud yang disempurnakan nih, ada penyempurnaan puasa 29 sampai 30 hari. Ada juga yang mengatakan, penafsir mengatakan puasa disempurnakan dalam arti dari tanggal 1 sampai tanggal 30 harus disempurnakan puasanya dengan penuh keikhlasan, meninggalkan hawa nafsu, menjauhkan makanan di siang hari. Kan begitu ya, orang yang berpuasa begitu kan. Kalau habis maghrib boleh makan? Boleh. Ibu bapak mau makan pintu lagi terserah, mau makan kasur terserah. Selesai sampai maghrib bebas mau makan apa aja. Tapi ada ketentuannya, yang di akhir zaman seperti ini puasa sudah hampir sempurna 1 hari, jam 5 sore pakai keluar rumah. Betul nggak? Ngapain? Ngabuburit. Alasannya, tahu nggak, di dalam bulan Ramadan itu hal yang sangat diterima dan doanya ditunggu oleh Allah saat menunggu azan maghrib, itulah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Makanya Nabi mengajarkan, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kan begitu kan? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan begitu kan yang diajarkan sama Nabi. Kenapa? Saat itu dibacakan, Allah sedang menunggu apa yang kita minta di hadapannya. Kita enggak nyari kolak. Betul?
Nyari biji salak. Nyari apa lagi? Lontong, bihun. Saat keluar ngelihat orang, dosa mata kita. Apalagi yang boncengan bukan dengan mahramnya. Udah mau buka, goncengan bukan dengan yang mahramnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang dikatakan banyak umatku saat datangnya bulan Ramadan hanya menerima hawa lapar dan haus. Tapi mudah-mudahan Ramadan kemarin kita semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, diganjar oleh Allah di dalam surga yang tertinggi di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Saat setelah menyempurnakan puasa, apa yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya? Setelah itu agungkan dan muliakan nama Tuhan kalian. Takbiran. Betul nggak? Nah, saya mau tanya, ada nggak perbedaan antara Lebaran dengan Idul Fitri? Ada nggak? Ada bedanya nggak? Lebaran sama Idul? Kalau nggak tahu ini perbedaannya. Orang boleh siapapun, agama apapun, boleh ikut Lebaran? Boleh, silahkan. Mau ngucapin selamat Lebaran, silahkan. Orang yang nggak puasa boleh Lebaran, silahkan. Orang yang nggak sholat boleh Lebaran, silahkan. Orang yang nggak puasa dia mudik dikata mau Lebaran, silahkan. Tapi Idul Fitri khusus untuk orang-orang yang menyempurnakan puasanya. Bedanya Lebaran dengan Idul Fitri, orang yang menyempurnakan puasanya pasti dia akan dikembalikan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Yang Lebaran siapa aja boleh. Inilah yang dikatakan seorang manusia dia lupa bersyukur kepada Allah saat Ramadan datang. Nabi sampai bicara, beruntung, beruntung dan beruntung. Untuk siapa ya Rasulullah? Beruntung kepada umatku tatkala datangnya bulan Ramadan mereka melaksanakan dengan penuh keikhlasan. Dan Nabi melanjutkan, celaka, celaka dan celakalah untuk umatku apabila Ramadan telah pergi sedangkan dosanya belum diampuni oleh Allah. Na'udzubillahi min. Tuh, hati-hati. Saya minta kepada Allah, mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Nabi ini baik, Allah ini baik. Kita dikasih musibah corona. Untuk apa? Ayo dong sadar diri kita, siapa kita ini. Kita butuh Allah atau tidak? Saya mau tanya, kita butuh nggak sama Allah? Allah butuh nggak sama kita? Allah mah kita kagak bakalan butuh sama kita. Mau sholat mau kagak, ya kumaha lu aja. Betul? Gimana maunya kalian aja kata Allah. Kita sholat Allah makin tinggi, enggak, Allah tetap tinggi. Allah dihinain, enggak. Kalau kita nggak sholat terus Allah jadi rendah, enggak, Allah tetap paling tinggi. Tetap Allah paling tinggi. Kita mau puasa, kita mau kagak, Allah tetap dalam kedudukan yang serba maha, maha besar, maha mulia, maha agung. Allah maha segala-galanya. Tinggal kita nggak ngikutin Allah, kita makin maha hina, makin dihinakan oleh Allah, makin dihinakan oleh makhluknya Allah. Bagaimana kita minta dimuliakan oleh Allah? Kita muliain Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau diagungkan oleh Allah, agungkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mau tanya, Nabi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi kan sudah dipastikan tidak ditempel dosa, betul ya? Betul ya? Sudah diabadikan. Allah tidak akan memberikan dosa sekecil apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Setuju nggak nih? Setuju ya? Saat dimana Siti Aisyah didatangi oleh para sahabat Nabi. Ini setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ya Aisyah, khabirni, kabarkan kepada kami.
Apa yang Nabi lakukan semasa hidup yang kami tidak ketahui? Nangis Siti Aisyah. Wahai sahabat Nabi, sesungguhnya datang satu malam, datangnya Nabi kepadaku, dan itu malam adanya giliran kepadaku. Nabi punya istri 4, tapi itu gilirannya kepada Siti Aisyah. Datang ke rumahku, lalu beliau saat duduk di atas kasur, aku tegur, bagaimana kabarmu ya Rasulullah? Jawaban Nabi, aku sehat ya Aisyah. Aisyah, boleh nggak hari ini, karena ini malam untukmu, aku ingin berdekatan dengan Allah. Apa jawaban Siti Aisyah? Ini istri yang soleha nih. Wahai suamiku, wahai nabiku, wahai kekasih Allah, aku adalah manusia yang paling beruntung. Ini malam, ini betul malamnya giliran untukku. Jika engkau ingin berdekatan dengan Allah, silahkan. Aku sudah beruntung. Engkau berada di dalam rumahku, engkau berada satu kamar denganku, engkau satu kasur di atasnya bersamaku, engkau satu selimut denganku, bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Nabi bangun, Nabi ambil wudu, Nabi salat. Siti Aisyah ngeliatin aja Rasulullah, dipandangin aja. Seorang istri kalau mandang suami dengan penuh harapan, dengan penuh kasih sayang, maka dosanya diampuni oleh Allah. Bu, bapak pulang dari sini pandangin, ya, senyum-senyum bu, senyum, ada keringat dielapin. Bisa begitu? Bisa. Ntar abis ini saya bahas masalah suami istri ya. Setelah itu sampai terdengar muadzin Bilal bin Rabah. Muadzin Bilal bin Rabah berkumandang azan subuh. Nabi tidak ada henti-hentinya di dalam rakaatnya. Sampai Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, malammu untukku habis. Sekarang sudah masuk subuh. Izinkan aku bertanya sebentar ya Rasulullah. Ada apa wahai istriku? Ya Rasulullah, aku melihatmu dari awal engkau ibadah sampai di akhir. Dalam takbiratul ihram ada tangisan di dalamnya. Saat ruku ada tangisan di dalamnya. Saat i'tidal ada tangisan di dalamnya. Engkau sujud ada tangisan. Sampai salam pun engkau ada tangisan di dalamnya. Apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Apa jawaban dari Siti Aisyah? Didengar langsung oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah menjawab, ya Aisyah, tidakkah boleh aku sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi nangis syukur kepada Allah. Beb, iyalah, itu kan Nabi. Kita kan gimana dong? Syaitan lebih banyak. Baik, ada ceritanya. Setelah peristiwa itu, Nabi menceritakan kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, ada satu kisah di mana sebelum aku dilahirkan ke dunia ini, Allah menciptakan salah satu nabi. Dia melintasi padang gurun yang begitu tandus, tapi dia melihat ada batu kecil yang mengeluarkan air cukup deras. Lalu ditanya oleh nabi tersebut, wahai batu, tubuhmu begitu kecil namun engkau mengeluarkan air cukup deras. Apa yang membuatmu sampai mengeluarkan air cukup deras? Apa jawaban batu tersebut? Wahai Nabi Allah, aku mendengar Allah telah menciptakan neraka yang dari bahan bakarnya adanya manusia dan bebatuan. Aku khawatir jika aku dipilih sebagai bahan bakar api neraka. Maka dari itu inilah yang mengeluarkan terus menerus menangis batu tersebut. Setelah diambil batunya oleh Nabi tersebut, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan batu ini sebagai penghuni surganya Allah. Ditaruh lagi batu ini, Nabi lewat. Setelah beberapa tahun Nabi tersebut lewat lagi, begitu melintasi, melihat batu tersebut masih mengeluarkan air cukup deras. Ditanya lagi oleh Nabi, wahai batu, apalagi yang membuatmu sampai mengeluarkan air yang cukup deras? Wahai Nabi Allah, jika dahulu aku khawatir aku dijadikan bahan bakar neraka, tapi demi Allah, doamu dikabul oleh Allah, dan aku mendengar doamu dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu keluarnya air mataku ini untuk selalu syukur kepada Allah. Lebih mulia batu apa kita sebagai manusia?
Lebih mulia batu atau kita sebagai manusia? Manusia jauh lebih punya hati. Batu tidak memiliki hati. Jika batu mengeluarkan air mata karena syukurnya, kita yang lebih pantas mengeluarkan air mata. Tanda syukur dan tanda kita nih salah satu sebagai hamba yang selalu takluk di hadapan Allah. Ini yang kurangnya kita. Baru dikasih corona dikit, tiap hari liar aing liar. Tiap hari. Sekarang saya mau tanya, ibu, bu, pusing, corona pusing, uang jajan berkurang, uang belanja, beli lipstik, nggak beli, nggak punya duit, suami teboga, suami nganggur, dipaksa nggak nyari duit? Benar. Dipaksa nggak bu? Nggak dipaksa. Betul pak. Betul pak. Nggak dipaksa pak. Nggak dipaksa Bib, tapi dikunciin pintu. Betul betul. Bu, mau nggak lancar rezeki? Dan rezeki aja mau. Sholat ogah. Mau nggak rezeki lancar? Sholat duha 6 rakaat. Ini benar-benar. Sholat duha 6 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Minta sama Allah. Bohong kalau juga nggak dikasih sama Allah. Besok dipraktekin. Sholat duha jangan jam 11. Sholat duhanya ba'da subuh, tungguin dulu tuh jam 7 pagi. Jam 7 sholat duha. Tahu nggak doanya sholat duha? Ya Allah, jika ada rezekiku yang di atas, turunkan. Yang jauh, dekatkan. Yang di bawah, keluarkan. Dipaksa, Allah harus mengabulkan doa kita. Sekarang saya mau tanya, ibu pada sholat duha nggak? Enggak. Ya pantesan kalau suami nganggur mah. Kalau suami nganggur dibantu, ibaratnya penalti. Tahu main bola, tahu main bola. Main bola itu ada penalti. Begitu penalti, ini kalau salat duha, kalau penalti masih ada kiper. Ibu baca doa, itu penalti tanpa kiper. Pasti akan masuk ke dalamnya. Karena doa seorang istri untuk suami tidak akan pernah dihijab oleh Allah, akan tembus langsung ke langit. Bu, doa ya. Doa ya. Yang pertama, yang kedua, pasti punya utang. Betul nggak? Bener nggak? Panci ngutang. Betul. Saya mau kasih amalan lunas utang. Mau nggak? Benar. Catat. Yang punya handphone buka. Catat. Benar mau amalannya? Ah nggak kompak. Mau lunas nggak? Bayar. Pasti lunas. Betul nggak? Setiap orang punya utang wajib dibayar. Kalau orang yang ngutangin ikhlas, alhamdulillah. Jangan ditagih galakan kita. Kita yang ngutang saat minjem lemes banget lidahnya. Tin, namanya Titin. Yang minjem Eis. Tin, Eis lagi nggak punya duit. Titin baik banget. Pegel nggak kakinya? Sampai dipijitin dulu. Udah dikasih duit udah. Alhamdulillah, makasih ya Tin. Banyak rezekinya insya Allah, amin. Begitu 3 bulan Titin lagi datanglah ke Eis, duit yang kemarin boleh nggak saya pakai? Ish, orang saya lagi nggak punya duit. Galak luar biasa. Begitu bukan manusia? Begitu nggak tuh manusia tuh? Sekali ditagih galak, 2 kali makin galak, 3 kali makin ngilang. Betul? Tahu nggak hukumnya orang punya utang? Ibu, bapak punya utang sama seseorang, itu orang udah nggak nagih-nagih, itu yang bahaya.
Kenapa? Di akhirat pahala kita sebanyak apapun digantiin dengan dosanya dia, dikasih kita, pahalanya kita kasih dia. Itu namanya orang bangkrut. Tahu orang bangkrut? Tahu ya begitu? Nah, mudah-mudahan kita dibanyakin rezekinya oleh Allah, yang berkah, yang halal. Amin ya rabbal alamin. Duha jangan ditinggal ya. Setuju? Insya. Bapak, Pak, mau rumah tangga aman nggak Pak? Didik istri yang baik. Bu, mau masuk surga bareng-bareng sama suami? Benar. Taat kuncinya. Apa kata suami? Iya. Apa kata suami? Jangan pernah dibantah. Neng, pijitin Neng. Baik Kang. Neng, sini Neng. Lari. Kok ketawa sih? Bisa nggak begitu? Bib, saya lagi ngenggoreng. Saya dipanggil, matiin kompor, lari. Samperin, ada apa? Suami punya hajat. Kabulin dulu hajatnya. Bib, saya lagi nyambel. Tarik suami, dia di atas cobek. Pedas-pedas loh. Pokoknya apa kata suami? Iya, aman ibu mah, sorga tempatnya. Amin. Amin. Amin-amin doang lah, jalanin kagak. Satu lagi Bu, mau nggak dapat doa dari 70.000 malaikat? Mau tidur dandan? Benar-benar ini kata Nabi loh. Seorang istri dandan di depan suami karena ingin membuat hati suami senang, 70.000 malaikat akan diturunkan beristighfar kepada Allah agar dosa istri tersebut diampuni oleh Allah. Amin. Alah, amin aja kudu disuruh. Amin gitu. Dandan. Sekarang saya mau tanya, dandannya mau ngapain tuh? Kondangan doang? Tidur nggak pernah? Pengantin baru wangi banget, ingat nggak Pak? Ingat ya, wangi, saking wanginya hampir mirip sama kuburan baru. Betul nggak? Punya anak satu masih agak wangi dikit, punya anak dua mulai dia tuh bau apek. Mau tidur mulai balpirik, mau tidur lagi mulai cap kampak. Betul nggak? Balsam di leher, cap kampak di pinggang, buah udah bukan main. Udah macam-macam baunya. Bu, ibu tercium bau sama suami, dosanya luar biasa Bu. Hati-hati loh. Ini saya ngomong dengan syariat, saya nggak ngomong dengan hawa nafsu, dan saya bukan omongan kotor, tapi ini yang diajarkan oleh Nabi. Istri itu diciptakan sebagai pakaian suami, betul Pak? Betul Pak? Berarti kapanpun suami mau pakai, boleh. Mau siang, mau tengah malam, mau sore-sore, mau kapan aja, bebas Bu. Bu, soalnya saya ngelihat di sini suami-suami muka tertekan. Bu, ibu waktu dinikahin dikasih mahar nggak? Dikasih mahar ya? Tahu nggak sih artinya mahar? Ibu tuh dibeli. Seorang wanita itu dibeli dengan cara syariat, itu namanya mahar. Jadi kalau ibu udah dibeli, itu haknya suami. Ibu mau ditunggingin, ibu mau digelindingin, ibu mau ditengkurapin, terserah. Paham? Paham? Nggak boleh nolak. Galakan istri lebih parah. Jangankan melotot sama suami, ibu turun dari kasur nggak pakai izin sama suami, 7.000 malaikat turun melaknat seorang istri sampai kembali lagi di atas kasurnya. Hati-hati loh, jangan main-main. Ini ada, bukan nggak ada. Jadi ibu kalau ibu mau ke kamar mandi, ngomong sama suami. Bib, suami pulas tidurnya, ngomong dalam hati, yang
aku ke kamar mandi dulu ya yang. Ini bahasa juga mesti lemah lembut, Bu. Bahasa seorang anak kepada orang tua itu nggak boleh dipakai buat suami istri, nggak boleh. Ibu manggil bapak, bapak manggil ibu, nggak boleh. Harus panggilan mesra. Kalau dipanggil panggilan anak kepada orang tua, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ini syariat, saya nggak ngomong, bukan ngada-ngada. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan panggilannya apa? Bebek, sayang, cinta. Betul nggak? Enak nggak dengar di kuping? Humairah. Rasulullah manggil Siti Aisyah siapa? Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Ini bib masalahnya, bib. Istri saya ini hitam legem, nggak ada letak merahnya, bib. Ya minimal dipanggilnya manis, manis. Jangan dipanggil blacky, blacky, jangan. Udah istri hitam dipanggil blacky, nggak boleh, dosa besar itu. Atau enggak suami bisikin di kuping istri, yang kamu terserah, orang mau bilang kamu hitam legem, terserah. Buat aku tuh kamu putih yang tertunda. Kira-kira kalau istri digituin senang nggak, Bu? Bunga hati bunga. Ada nggak suami yang begitu? Nyesel. Itu kan buat suami ya. Ibu nyesel nggak punya suami begitu? Sekarang saya mau tanya bapak. Nah, Pak, oi, bapak sayang sama ibu nggak? Sayang sama istri banget, luar biasa, nggak pakai tanggung-tanggung. Jangankan hidup, mati pun saya ridho untuk istri. Betul, Pak? Tapi bohong. Pak, pernah diomelin istri, Pak? Hah? Pantesan kalau suami begitu nggak pernah ngomong sayang mah, orang diomelin mulu. Dikit-dikit diplototin, dikit-dikit diplototin. Colok, Pak, matanya. Bu, jangan marah-marah mulu. Apalagi ngomongin nggak dikasih uang. Dengerin, saya mau kasih tahu, orang pernikahan pakai syariat, betul. Saat nikah qabiltu tadwijaha wa nikahaha bil mahril madkur, halan, betul. Betul nggak? Berarti ibu disaksikan dengan Allah dan nabinya, disaksikan juga dengan para malaikatnya. Berarti pernikahan itu diridhain oleh Allah, betul? Betul. Sekarang saya mau tanya, ibu makan nasi apa makan berkah? Nggak makan berkah. Orang yang nikah berkah nggak? Kenapa ibu nikah? Kenapa nggak nyari nasi? Hidup kan saya mau cari berkah, bib, yang halal. Ya udah, nikah rumah tangga, yang satu doa, yang satu aminin, semua bakal dijalanin. Ini yang dinamakan sakinah mawaddah warahmah. Nggak punya duit ngomel, dikasih duit kurang aja. Emang dasar perempuan matre lu. Betul. Perempuan matre nggak? Nggak matre. Ada kelainan berarti. Kalau perempuan nggak doyan duit, ada kelainan. Bu, matre kan? Sadar, iya. Bu, kalau ibu dibilang matre, biarin, emang kodrat, gituin jawabannya. Kalau ada laki-laki yang bilang perempuan itu matre, berarti emang dasar lakinya kere. Betul nggak? Tapi kalau udah sama-sama kere, satu ketok pintu langit, doa berdua, tahajud berjamaah, sholat taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau ibu benar, ibu di dalam Al-Quran diabadikan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki bapak, betul. Tapi ingat, kunci surga yang ada pada seorang wanita adanya sama suami. Ibu nggak bakal bisa masuk surga, orang kuncinya ditilep. Betul nggak, Pak?
Ibu mau lagu-laguan apa terserah, ibu nggak bakal masuk surga kalau bukan karena suami. Orang tua nggak bakal tanggung jawab, Bu. Baik-baik sama suami, cari kunci surganya ada di mana. Yang pertama, selalu bikin suami senyum, itu kunci surga. Nih pulang nih, kalau yang suaminya ada gandengan tangan, biarin orang tetangga pada bilang nih gandengan mulu kayak gajah sirkus, biarin aja. Sampai di rumah senyum, selamat malam ayang, tidur senyum. Bangun pagi bawain kopi, selamat pagi ganteng, senyum. Makan siang senyum, pulang kerja senyum lagi, sore senyum, malam senyum. Besok pasti ibu pasti dibawa ke rumah sakit. Lah iyalah, suami aneh, orang nggak pernah senyum. Satu harian senyum, Bu. Senyum itu seorang istri, lelahnya suami ditaruh, Bu, di pinggir jalan, nggak dibawa masuk ke dalam rumah. Kalau udah suami datang dengan pulang kerja, ngeliat istri dandan, senyum, cantik, wangi, capeknya ditaruh di pagar, nggak dibawa masuk ke dalam rumah. Kenapa? Matanya sudah teduh. Ini suami kerja, datang-datang, Pak, setoran. Model rambut dicepol, pakai daster bolong kanan, bolong kiri, peniti atas, peniti bawah. Betul. Gimana mau dapat kasih sayang dari suami? Orang lagi pengen dipeluk tangan ketuncet. Seneng kagak tangan suami tetanus. Nah itu peniti, nyuci ngikut, nyetrika ngikut, tidur. Bu, bagaimana pasangan itu suami istri? Kalau suami istri baik, dipandang mata, anak juga ikutin orang tuanya. Kalau suami istrinya, ibu bapaknya udah nggak ada bagus-bagusnya, anak pasti ngikutin nantinya. Sekarang saya mau tanya, kita punya anak lebih seneng handphone apa Al-Quran? Karena siapa? Salah anak apa salah orang tua? Kenapa dibeliin? Habis bagaimana, Bib? Itu penyelamat. Bu, saya mau tanya, yang sering nyuapin ibu apa bapak? Ibu kalau nyuapin dijajalin YouTube nggak? Dikasih YouTube. Biar apa? Biar anteng, Bib, nggak lari-larian lagi disuapin. Ibu, bapak, kalau anak lari-larian itu namanya juga anak. Kita ingat nggak waktu masih kecil? Saat kita mau makan, ibu kita ngeluarin sepeda tuh roda 3, tuh jalan tong, tuh jalan neng. Betul nggak? Nih, ibu nih lihat nih bawa pesawat nih, ibu kita sampai gila. Bapak kita pernah gila buat anak tuh. Sini neng, nih pesawat mau masuk goa nih neng. Mana goanya, mana pesawatnya? Gila nggak tuh? Sendok diangkat, isinya telur ceplok sama kecap. Ngeng. Betul nggak? Sejak kapan pesawat bunyinya ngeng? PA nggak? PA. Belum lagi, Pak. Kita nih sama anak tuh udah pernah dibikin gila. Sadar nggak sadar kita jemaah. Saya mau tanya, pernah nggak gila karena anak? Ayo jawab, laki perempuan, ibu bapak jawab. Pernah nggak gila karena anak? Pernah. Kapan? Yang pertama, nih saya ingetin lagi. Saat ibu dikencingin, ibu dibuang air besarin tuh, ibu senyum apa ibu marah? Bapak senyum apa marah? Senyum sambil ketawa, dipipisin mau dapat rezeki. Bener gak? Nyambungnya di mana? Orang dikasih najis dibilang mau dapat rezeki. Betul nggak? Habis itu dicebokin. Nggak ada orang tua begitu dipipisin anaknya dibanting, kurang ajar, anak nggak ada akhlak. Ada yang begitu? Nggak ada. Begitu selesai, ini anak dimandiin. Betul nggak? Yang paling sering mandiin mah ibu lah, bapak mah males. Bener, takut anaknya tenggelam. Taruh di bak, betul. Diciplakin air ya. Tapi anak kalau udah bisa duduk, mainin air nggak tuh? Mainin air, seneng ngelihatnya. Ada nyanyiannya nggak? Bebek mandi di pakai sabun. Ini di mana coba tuh pikirannya? Anak sendiri dikata anak bebek.
Dan coba pikirin lagi, sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Ayo coba, PA nggak? PA yang kedua. PA yang ketiga, setelah dimandiin, ibu taruh di atas kasur sama bapak berdua bercanda-candaan. Bapak yang ambilin baju, ibu pakein minyak telon. Bener? Sambil diminyakin telon, bapak datang, dua-duanya nyanyi indah. Ngeliat tuh anak tuh, lagi tingkahnya, kaki gerak, tangan gerak, betul. Giginya ompong, sedep banget dilihatnya. Bener nggak? Ada nyanyiannya lagi? Ada, tapi nggak tahu siapa penyanyinya dan siapa penciptanya. Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Pernah nyanyiin begitu nggak? Siapa penciptanya? Di album siapa? Siapa penyanyi utamanya? Gak ada yang tahu, itu ciptaan kita sendiri. Nang ning ning nang. Itu ada terusannya, Bu. Ada terusannya, Pak. Nang ning ning nang. Anak siapa? Anak siapa? Betul nggak? Betul nggak? Gimana kurang PA yang mandiin ibu sama bapak, yang bedakin ibu sama bapak, begitu ditanya anak siapa? Anak siapa? Gila nggak tuh? Itu gila yang ketiga, Pak. Gak ada waras-warasnya kita jadi orang tua. Karena saya juga pernah PA. Saya lagi ngobrol sama Fagi, anak bayi diajak ngobrol. Nanti nak, kalau udah begini, kan lucu ya. Tapi apa? Bahasa yang terbaik dari orang tua itu yang akan membuat hati mereka akan takzim dan hormat kepada orang tuanya. Biarin kita gila mah nggak masalah, yang penting curahan kasih sayang. Kalau bapak, kalau anak pengen makan, dia naik sepeda, dia puter-puter, biarin, namanya juga anak. Kalau bapak lagi diajak makan siang, tadi dulu ambil sepeda, kan PA. Gak ada bapak begitu, ibu begitu. Betul. Sama tolong dipraktekin, jam 5 sore anak laki-laki dan perempuan wajib sudah mandi. Wajib. Kalau enggak pukulin, nggak apa-apa di kakinya. Apalagi kalau dia udah umur 7 tahun. Jam 5 pagi harus sudah mandi, sudah bersih, nongkrong di musola. Nongkrong, suruh sujud di hadapan Allah, sholat maghrib berjamaah. Terus saya minta tolong sama DKM musola, DKM masjid, kalau ada anak kecil sholat jangan diusir, jangan dipukul, jangan disentil. Kenapa? Trauma, psikologinya tuh terganggu. Kenapa dia kalau datang ke musola, ke masjid lari-larian? Karena mungkin rumahnya sempit, ngelihat masjid gede, lega, bisa lari-larian, bisa main senang-senang. Kalau bercanda kanan kiri. Kalau anak kecil mah wajar. Kalau nggak mau terganggu, softnya dipisahin. Yang orang tua 4 soft ke depan, yang anak muda, yang anak-anak 2 soft dikosongin, belakangnya dikasih tuh khusus anak-anak. Nah dia terserah dia tuh mau sholat begini-begini kek, mau sholat orang lagi ruku ditendang kek, terserah, biarin, namanya juga anak. Yang penting dia juga mau kemas. Coba kebayang kalau aki-aki yang begitu, sholat di soft pertama, soft kedua, lagi imam ruku, imam ditendang, wah, kan gak lucu juga. Kalau anak-anak mah banyak modelnya. Apa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu? Beliau mengatakan, jika sudah tidak terdengar suara anak-anak di masjid dan di musola, maka demi Allah musibah terbesar untuk kampung tersebut, karena sudah tidak akan pernah ada penerus yang akan memakmurkan masjid dan musola. Hati-hati, jangan keenakan. Kita ini lagi dicekokin masalah dunia, duit terus. Lu Al-Qur'annya lupa, sholatnya kita tinggalin, yang halal jadi haram, yang haram dihalalin. Ini yang bahaya. Hati-hati Bu, hidup harus banyak bersyukur. Suami dapat sekian, alhamdulillah. Ada besok agak lebihan, alhamdulillah. Besoknya lagi nggak dapat, alhamdulillah. Kenapa? Berarti itu cara Allah memberikan rezeki. Kan tadi di awal saya bilang, setiap manusia itu lika-liku di dalam kehidupan pasti ada. Apalagi kalau udah ngobrolin tingkat perceraian di Kabupaten Kuningan sudah masuk di angka 36%. 36% peningkatannya, luar biasa. Alasannya sama semuanya. Saya coba diundang untuk menjelasin kepada
yang ingin disidang perceraian, saya disuruh kasih nasihat, ada 30 pasang, berarti berapa orang? 60 orang suami istri duduknya jauh-jauhan. Kenapa orang mau bercerai? Begitu deh saya tanya, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, ibu bapak alasan bercerai apa? Masalah ekonomi. Ekonomi, iya, berarti pernikahan hanya sebatas sampai kantong, nggak sampai hati. Yang namanya dengan iman, lihat di khutbah nikah, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu firman, Nabi mengajarin kita dalam khutbah nikah. Ada satu firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba Allah yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini perjanjian, ini pengingatan antara setiap hamba yang ingin menikah, tingkatin ketakwaannya. Ketakwaan itu adanya di mana? At-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takwa itu adanya di sini. Di takwa itu adanya di dalam hati. Kalau takwanya udah nggak punya, berarti dia udah nggak punya iman. Begitu saya tanya lagi, sekarang saya mau tanya, ibu bapak waktu nikah undang saya nggak? Enggak. Kenapa begitu bercerai ngundang saya? Nggak jadi pada cerai pak, malu mereka. Kalau urusan rumah tangga cuma ditakar dengan uang, rugi. Kenapa? Jadi janda nggak enak, jadi duda nggak enak, hidup sendiri dirian. Biasa berdua, suami bawaannya pengen kawin lagi, nggak laku-laku, orang nggak punya duit. Istri udah mau nikah lagi, gimana mau nikah? Orang udah dikit lagi menopause. Betul nggak? Siapa yang mau? Gak ada. Bagaimana caranya? Pasti urusannya, ya udah saya mau nikah untuk meluruskan agama. Ya, giliran kemarin diceraiin. Betul nggak? Jangan. Ekonomi itu nomor 1000, tapi iman yang dipakai. Ibu bapak hidup itu syukur. Ibu, saya mau cerita. Bapak, saya mau cerita diri saya sendiri, boleh? Boleh? Saya mau cerita masa lalu saya, boleh? Saya setelah nikah 3 bulan nggak ada rezeki sama sekali yang masuk ke dalam kantong saya. Tiap hari istri saya hamil, bu, pak, 2 bulan. Rumah saya kecil 45, luas 45 rumah saya. Kamar ya di situ, dapur ya di situ, kamar mandi ya di situ. Nggak punya apa-apa. Seminggu dapat rezeki cuma 100.000. Saya harus bayar listrik. Tiap hari istri makan kecap sama kerupuk. Demi Allah, boleh tanya istri saya, kalau ibu datang ke rumah, tanya istri saya, masih pasti bakal dia masih ingat nasi sama kerupuk sama kecap. Udah nggak lebih. Saya kalau cerita diri saya, na'udzubillah min dzalik, ujian luar biasa. Saat itu saya bilang, Wan, kalau kamu memang mau pulang dulu ke rumah, silahkan. Kakak tahu kamu ini nggak bakal sanggup. Kamu nggak bakal sanggup hidup sama kakak. Apa jawabannya? Demi Allah kak, aku ridho makan nasi sama kecap doang. Yang penting kakak ada di samping aku. Luar biasa nggak tuh istri? Istrinya saya sayang sama saya. Sampai sekarang saya dipanggil sayang, bu. Bu, oi, pak, saya dipanggil sayang sama istri saya. Ya gimana nggak sayang, orang modelnya begini. Ini limited edition ini. Hidung mancung, bulu mata lentik, mata coklat. Sekarang udah mulai kantong tebel juga sih sekarang. Alhamdulillah. Tapi pernah nggak ngerasain susah? Pernah. Begitu saya lagi 3 bulan mulai ada pekerjaan, saya cicil. Ada duit setiap 100.000, saya masukin celengan 20.000. 80.000 itu wajar saya buat makan 1 minggu. 80.000 saya cicil 20.000 setiap minggu, saya cicil 20.000 sampai dalam waktu yang dekat, subhanallah, Allah kasih saya modal bikin gerobak. Saya punya duit 2.200.000 saat itu. Saya beli gerobak, saya pesan gerobak harganya 2,7 saat itu. Kasih duit 2,2, nanti sisanya saya cicil. Gerobak jadi, dapat duit lagi, saya cicil lagi. Gerobak udah sampai bannya kempes, belum ada juga buat ngisinya. Mau buka apa? Mau buka warung kopi.
Allahumma dapat 6 bulan ada rezeki, beli mangkok, beli gelas, beli piring tatak, beli pelan-pelan, beli. Udah dapat semuanya, nggak bisa dagang juga, kurang modal. Beli kopinya belum, beli tehnya belum. Subhanallah ibu, begitu saya coba udah kebeli semua, saya jalan dagang ke depan jalan, di pinggir jalan. Baru hari pertama jam 3 sore saya naruh itu namanya gerobak. Saya balik ke rumah mau ambil kompor, begitu balik gak ada gerobaknya, diangkut sama Satpol PP. Ujian bukan? Ujian. Dan saya saat mengambil itu gerobak, saya harus punya duit 5 juta. Pak, saya mau coba usaha, saya belum punya uang. Ya saya nggak mau tahu. Berakhir nggak apa-apa, saya nggak pakai gerobak, saya nggak pakai tuh cangkir yang saya udah beli, nggak. Tapi saya bawa tuh modalin terpal, modal terpal, tarik, ikat, saya taruh kompor di sebelah kiri, saya taruh jejerin cangkir itu di rak cucian piring. Tapi kopi alhamdulillah tiap malam laku 200.000, 300.000, alhamdulillah tuh berjalan terus. Begitu subhanallah gerobak saya bisa tembus, ambil lagi tuh gerobak saya tebus. Guru saya di sini Habib Gures Baharun, Ki, kayaknya ente lebih baik pindah deh Ki ke Kuningan, usaha lagi enak-enaknya. Itu 1 bulan saya dapat 8 juta bu pak. Nyari duit segitu susah. Majelis saya lagi mulai-mulainya, disuruh pindah sama guru. Tapi saya bilang, iya Habib, Rifki berangkat. Kapan Ki? Syawal. Saya Syawal ini, Syawal keempat saya pindah ke Kuningan. 2017 saya pindah. Datang ke Kuningan, nggak punya duit lagi. Majelis nggak ada, nggak pernah punya usaha. Tapi subhanallah saya ngomel sama guru saya, tapi fotonya. Kalau orangnya saya nggak berani. Habib, tanggung jawab. Rifki tiap hari Bib balik lagi makan kecap lagi. Kemarin udah enak makan daging, sekarang kerupuk lagi. Bib Umar ngomong dong sama Bib Gures, ini kalau seminggu lagi rezeki saya nggak datang juga nih. Betul bu, saya nggak mau lagi di sini, saya mau pindah aja ke Jakarta, usaha saya jelas. Saya baru rapi ngomong, ada tamu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ngelihat, ya ini tamu yang sering nyusahin nih. Bib, minta kopi ya. Kopi saya tinggal 2 saset. Begitu dia minta kopi, saya bilang, ya Allah, kopi gue malam gue nggak ngopi deh nih. Diseduhin kopi, selesai. Punya rokok cuma 2 batang, diambil 1 batang. Ya Allah, beak. Betul nggak Pak? Habis sudah. Lagi ngobrol panjang lebar, saya udah nggak nyambung. Orang gue rokok habis, kopi habis. Ini orang, Allah maafin saya lupa, saya ada amanah, saya mau datang ke sini ada amanah. Dia balik lagi ke mobil, keluar bu, bawa duit bu, di amplop. Begitu saya bilang, ini apaan nih? Ada rezeki Bib, maaf gue buka ya. Buka di depan orangnya bu, saya buka 1 juta. Saya bilang, gue demi Allah saya habis ngomel sama Habib Gures sama Habib Umar, ini rezeki Allah anterin. Sampai dari hari itu sampai detik ini Allah nggak pernah tutup keran rezeki kita. 1, contohnya apa? Mau usaha cari hidayah, minta yang kedua syukur sama Allah. Saat dimana kita bersyukur dan sedekah, insya Allah di situ Allah kasih jalan kita untuk menuju kekayaan. Amin. Jadi kalau orang nunggu kaya baru sedekah, salah. Orang mau sedekah kaya dulu, salah. Orang yang mau kaya sedekah dari gini hari, nanti pasti jadi orang kaya. Ibu sedekah sedikit, bapak sedekah sedikit, ibu bapak lagi dibangunin rumah di dalam surga. Pilih rumah di dalam dunia apa di surga? Dunia atau di surga? Kalau di dunia mungkin luas rumah kita cuma 60-70, tapi kalau di surga 1 kali dia kita beli, kita kasih sedekahnya, istana Allah ciptain. Buat siapa? Hamba Allah yang sering untuk menyisihkan rezekinya bersedekah di jalan Allah. Amin ya rabbal. Mau nggak kira-kira sedekah?
Sekarang saya mau tanya lagi, ini yang terakhir nih. Duit di kantong sebelah kanan 100.000, duit di kantong sebelah kiri 20.000, duit di kantong atas 2.000. Yang disedekahin yang mana? PA. Yang disedekahin yang mana? 2.000. Sekarang saya mau tanya, ibu bapak besok jalan ke material. Tahu material? Tukang bangunan kasih duit 2.000, bilang nih 2.000 mau ngebangun rumah. Ibu bapak diapain sama tukang material tuh? Bukan dimarahin, ibu lama, bapak udah lama sinting. 2.000 beli pasir dikasih seberapa? Sekarang 2.000 mau dapat rumah di sorga, mungkin apa enggak? Gak mungkin. Bagaimana caranya? Keluarin sedekah terbaik 100.000, nggak makan nggak apa-apa, yang penting besok Allah ganti. Percaya nggak Bu? Percaya nggak Pak? Nih saya kasih kisah lagi saya nih. Ini tahadutan binikmah. Ini benar-benar terakhir nih, ini terakhir. Dan ini kejadiannya baru banget. Bulan Maret kemarin. Bulan Maret sebelum Ramadan. Tanggal 12 Maret teman-teman saya datang dari Jakarta. Saya keadaannya lagi nggak megang uang, pegang uang cuma ada 1.400.000 saat itu. Saat itu teman saya ngadu sama saya, Beb, gue mau nikah, tapi gue nggak punya duit, masih kurang 18 juta. Lu yang nikah, gue yang repot. Lu yang nikah, gue yang disuruh nyari duit. Tapi saya nih mulut langsung nyeplos, kurang berapa? 18 juta. Ya udah gue 5 juta. Langsung ngomong. Tapi saya nggak tahu duit dari mana. Mana udah telanjur janji kan. Waduh, gimana nih? Teman-teman pulang, saya bilang sama istri, Wan, ini kita punya rezeki ini uang kas nih, uang kas rumah tangga nih. Cuman ada 1,4. Gimana 1,4 nih kita sedekahin semua? Terus kita Kak, ada Allah, tenang aja. Saya jalan lah nih. Belanja saya, bikin 17 sembako. 17 sembako tuh saya paket, saya bikin ada terigu, ada minyak, ada teh, ada gula. Sudah 17-nya sudah dijejerin, saya buka lagi satu-satu. Ya Allah, tolong dilihat ya, saya habis beli terigu. Buka lagi nih, ya Allah, nih saya habis beli gula, nanti gantiin ya. Buka lagi, ya Allah, ini ada minyak, besok gantiin ya. Saya ngomong kayak orang gila, ikat semuanya. Subhanallah, tanggal 28 saya dibuka rezeki oleh Allah, dikasih rezeki sama Allah. Saya ceramah di Purwakarta, buka amplop 5 juta. Saya punya janji sama teman berapa? Pas 5 juta saya dapat. Besoknya saya transfer ke teman saya, tuh yang gue janjiin ke lu. Alhamdulillah Bib, makasih ya Bib, makasih 5 juta. Lu makasih, gue apa? Betul nggak? Tapi saya akhirnya ngambek sama Allah. Ya Allah, dari kemarin minta rezeki nggak dibuka-buka. Udah, saya nggak mau doa lagi. Habis tahiyat nggak pernah saya mau zikir, saya jalan aja. Habis salam saya jalan. Tanggal 30 ditagih utang 70 juta. Saya ambil kain sarung. Biasa bulan Ramadan saya ambil kain sarung, ditagih utang saya 70 juta. Saat itu perjanjian tanggal 15 Ramadan baru dibayar. Ini belum Ramadan sudah ditagih 70 juta. Liar aing liar. Begitu kita lagi pusing, Allah kasih jalan. Saya telepon teman saya, lu ada duit berapa? Gue pinjam 70 ada? Gak ada Bib, adanya 60. Ya udah, gue pinjam 50 aja. Nih lo transferin ke rekening ini, dikirimin 50 juta ke sana. Saya buka WhatsApp, ini orang bayar 20 juta, ada yang bayar kain sarung 20 juta, saya kirimin lagi. Pas nggak 70 juta? Pas. Berarti nggak punya utang ya? Sisa utang sama teman saya, betul nggak? Begitu saya injak rumah tanggal 31, subhanallah, ada tamu datang dari Jakarta. Habib katanya jual penutup makam Rasulullah. Saya nggak jual, tapi saya cari pemahar yang mau ngurusin ini penutup makam Rasulullah, bahan penutup makam Rasulullah. Ada Bib, ada. Coba boleh lihat Bib, boleh.
Habib mau dimaharin berapa? 250 juta kontan langsung dibayar. Rezeki bukan? Rezeki bukan? Rezeki. Di situ saya malu sama Allah. Ternyata Allah dimandang kita. Ternyata Allah tahu saat kita lagi kepepet. Allah tahu. Yang penting sholat jangan pernah ditinggal. Wa subhanallah, tanggal 4 ada orang baru kenal 2 hari sama saya. Hari Sabtu tanggal 3 April dia makan di rumah. Tanggal 4 saya dibeliin mobil harga 400 juta. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Mau percaya mau kagak terserah. Yang penting ini doa saya dijawab sama Allah bertubi-tubi. Hidup kuncinya apa? Syukur aja sudah sama Allah. Jangan ngomong apa-apa. Saat kita lagi butuh, Allah tahu saat dimana kita betul-betul membutuhkan apa yang kita mau. Ibu butuh nggak punya anak soleh? Ibu butuh nggak? Bapak butuh nggak punya anak soleha? Butuh. Untuk apa? Menyelamatin kita nanti di dalam surganya Allah. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbi habli minas salihin. Minta doa sama Allah. Kenapa? Insya Allah mulai dari doanya kita, anak-anak kita Allah buka dan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Hamba yang bersyukur, mereka sudah pasti beriman kepada Allah. Mereka yang beriman sudah pasti akan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi yang manfaat. Mudah-mudahan keluar dari sini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, dan sehingga kita menjadi hamba yang selalu pandai bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wal ma'mul wa sallallahu zahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khallana wa li hababina wa li walidina fi dini ma'al lutfi wal afiyah wa alaniyah. Anallahi nawiru qulubana, anallahi nawiru qulubana, anallahi nawiru qulubana wa ghalibana ma'tuqa wal huda wal afaf wal mauti ala dinil islam wal mauti ala dinil islam wal mauti ala dinil islam wal iman bilah mindatin wal amdihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatihim min al-fitani ya alba alwi syafa'ah ya alba alwi syafa'ah ya alba alwi syafa'ah kullu qurbah tanjali bikum bi kulli ahlil wilayah kullu hajatan qadhi kullu hajatan qadhi kullu hajatan qadhi darkai ahlil madinah darkai ahlil madinah darkai ahlil madinah ya tarimu ahlaha ya tarimu ahlaha ya tarimu ahlaha wa'afwana karim wa'afwana rahim ya farijil ham ya كاشف الغام يا من لعبده يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحيتم في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.